warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayayu dengan NIM 2230206051 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial dari penggunaan lembar kerja peserta didik dengan materi pola bilangan menggunakan aplikasi Canva. Jadi di sini saya telah membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik berjumlahkan 13 halaman atau 14. Baiklah, sebelum kita menjelaskan isi dari LKPD ini, alangkah lebih baiknya kita jelaskan terlebih dahulu apa aja sih manfaat dari Canva itu. Canva itu sangat membantu guru dalam membuat LKPD yang tidak hanya informatif tapi juga menarik secara visual, sehingga dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Karena di Canva itu tersedia banyak sekali template yang bisa disesuaikan dengan yang akan kita buat. Kemudian tampilan menarik dan profesional, mudah digunakan, terus desain modern dan kombinasi warna yang harmonis, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan materi pola bilangan yang dikaitkan dengan etnomatematika. Maka di sini untuk kelas 8 semester 1 ada nama, ada absen, siswa bisa mengisi nama dan absennya di sini. Setelah itu di halaman berikutnya ada kata pengantar. Di kata pengantar ini ada nama penyusunnya. Kemudian ada tombol next yang bisa menuju ke halaman berikutnya. Kita klik saja tombol ini, kemudian dia otomatis akan ke halaman. Di halaman daftar isi ini ada tombol back yang bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian di tombol home ini bisa menuju ke halaman bagian awal atau cover, yaitu setelah kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Di daftar isi ini ada kata pengantar, ada daftar isi, ada petunjuk penggunaan, ada CP dan TP, ada materi dan rumus, ada rumus, contoh soal, tahukah kamu, ayo mengamati, latihan, dan profil penyusun. Nah, di sini kita bisa mengklik nomor halaman yang ingin kita tuju. Misalnya di sini saya ingin ke halaman petunjuk penggunaan, maka tinggal klik saja yang halaman ini, dia otomatis akan ke halaman yang ingin kita tuju. Nah, di halaman petunjuk penggunaan ini, siswa sebelum memulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu, kemudian baca dan pahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baca dan pahami pendukung sebelum mengerjakan kegiatan, kemudian perhatikan secara seksama masalah yang ada, kemudian coba ikuti petunjuk dan langkah dalam penyelesaian masalah tersebut. Dan kemudian tuliskan jawaban pada tempat yang disediakan, dan terakhir tanyakan pada guru jika ada yang kurang jelas. Untuk waktu dalam menyelesaikan LKPD ini diberikan selama 30 menit. Selanjutnya itu ada halaman CP dan TP, di mana CP itu adalah capaian pembelajaran dan TP itu adalah tujuan pembelajaran. Di CP ini, siswa mampu mengidentifikasi, melanjutkan, dan membuat pola bilangan sederhana. Sedangkan di tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi pola bilangan sederhana. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada materi dan rumus. Di materi dan rumus ini menjelaskan tentang pengertian pola bilangan, kemudian macam-macam dari pola bilangan beserta rumusnya. Di sini saya menampilkan layar YouTube yang mana ini bisa diklik ke halaman YouTube yang ingin dituju. Misalnya di sini pola bilangan genap. Nah, kita klik saja link YouTube ini, kemudian dia akan langsung otomatis ke halaman YouTube-nya. Baiklah, selanjutnya itu ada rumus. Nah, di sini hanya menjelaskan rumus dari macam-macam pola bilangan yang sudah dijelaskan di materi yang tadi. Kemudian ada contoh soal. Di contoh soal ini
yang berhubungan dengan pola bilangan tadi. Inilah contoh soalnya. Setelah itu ada tahukah kamu? Nah, di sini berisi etnomatematika yang akan digunakan di dalam materi pola bilangan. Saya menggunakan etnomatematika yaitu makan kurma, supaya siswa tidak hanya belajar materi matematika, tetapi juga bisa menggunakan budaya atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam memakan kurma, yaitu berjumlah ganjil. Nah, di sini dijelaskan dari pengertian kurma tersebut, dan selanjutnya ke mari mengamati. Di sini dijelaskan tradisi berbuka puasa dengan kurma. Dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan berbuka puasa dengan kurma dalam jumlah ganjil, seperti yang sudah dijelaskan di halaman ini. Kemudian di sini siswa diminta untuk mengisi jawabannya di kolom yang sudah disediakan ini. Dan kemudian di sini ayo berlatih. Di sini dikasih juga lembar jawaban buat siswa mengisi jawaban yang sudah disediakan. Ada 5 soal yang sudah disiapkan. Kemudian yang terakhir itu ada halaman profil penyusun. Baiklah, itu saja penjelasan dari lembar kerja peserta didik pola bilangan dengan etnomatematika makan kurma dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.